wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Disilahkan. Ratna minta tolong ya, disiapkan. Siap, Bu, siap. Mari teman-teman, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Anak-anak, hari ini sudah sarapan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus ya, saya harapkan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah sarapan terlebih dahulu ya. Biar nanti kalau ada pelajaran nanti kalian fokus ya. Kalau tidak sarapan nanti biasanya bagaimana kalian? Kerucuk-kerucuk. Oh iya, kerucuk-kerucuk ya. Perutnya kerucuk-kerucuk, roncongan, kemudian lemes ya karena belum sarapan. Kalau tidak sempat sarapan sebelum berangkat, bisa minta tolong sama mama ya untuk membuat bekal dibawa ke sekolah. Nanti waktu istirahat bisa dimakan. Nah, anak-anak, saya absen dulu ya hari ini. Bahagia? Ada ya? Hadir, Bu. Hadir ya. Vita? Hadir, Bu. Ika? Hadir, Bu. Ya. Ratna? Ya, Bu. Mega? Hadir, Bu. Evi? Hadir, Bu. Malis? Hadir, Bu. Cahya? Ya, Bu, hadir. Ini aja ya, enggak apa-apa. Nah, anak-anak, saat kita menghirup itu ada gas yang namanya apa? Gas apa, anak-anak? Oksigen, Bu. Oksigen, Oksigen. Malis dan kawan-kawan. Saat kita menghembuskan, berarti kita mengeluarkan gas apa, anak? Karbon dioksida. Ya, benar sekali. Anak-anak tahu tidak kalau dalam tubuh kita itu ada organ pernapasan? Sudah tahu? Tahu, Bu. Belum, Bu. Iya, Bu. Hidung. Ya, sekarang saya putarkan video ya. Tolong perhatikan karena ini itu ya. Tadi yang kedua dari saya nanti kerjakan secara kelompok. Tolong perhatikan sebentar anak-anak nanti biar kalian paham. Sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak sudah terlihat? Bisa, Bu. Sudah, Bu. Nah. Bentar ya, ini masih. Bronkus. Kita masih terlalu cepat. Nah, saya mulai dari awal. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Wonten bel kados Ibu. Lula, kamu tahu enggak
Kalau alat pernapasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sudah anak-anak ya. Ini tadi adalah cerita tentang sistem pernapasan. Sekarang saya akan bagikan LKPD yang pertama. Tolong dikerjakan secara individu terlebih dahulu ya. Karena sudah menyimak video tadi, pastinya kalian juga sudah bisa mengerjakannya. Coba saya tampilkan dulu ya, LKPD-nya saya bagikan juga. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sistem pernapasan. Tolong dikerjakan masing-masing ya. Anak, saya berikan waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya, Bu. Sudah selesai? Saya Sudah, minta Bu. tolong. Saya minta tolong, Malis, Iya, Bu. dibacakan hasil pekerjaannya ya. Tolong dibacakan. Iya, Bu. Sistem pernapasan pada manusia. Lengkapi bagian-bagian sistem pada manusia berikut ini. Yang pertama itu hidung. Yang kedua itu yang ada di tenggorokan itu, Bu. Dua itu. Faring dan laring. Kemudian yang warna biru itu setelah di tenggorokan itu namanya trakea.
Kemudian Betul. yang di samping itu kiri kanan itu yang di paru-paru itu ada bronkus. Kemudian yang di sebelah kanan itu ada alveolus, bronkeolus. Yang terakhir yang paling bawah itu diafragma, Bu. Ya, bagus. Coba sekarang sebelum saya membetulkan jawabannya Malis, teman-temannya ada yang berpendapat, silakan. Ya, baiklah Saya lanjutkan sama yang Bu, sama kedua. Malis Bu. Oh iya, siapa yang mau maju lagi? Siapa ini? Saya butuh 3 anak untuk membacakannya terlebih dahulu. Vita siap? Siap, Bu. Vita siap? Tolong dibacakan ya pekerjaannya. Iya, sistem pernapasan pada manusia. Yang sebelah kiri itu hidung, trakea, paru-paru, bronkus, sama diafragma. Yang sebelah kanan itu faring, laring, alveolus, sama bronkeolus. Betul, Bu. Oke, ada yang sama dengan jawabannya Vita? Kelihatannya sama seperti Malis ya. Yang terakhir saya minta Ratna apa Mega ini? Terserah siapa ini, tolong dibacakan. Saya minta tolong dibacakan jawabannya, tugasnya. Atau yang lain boleh? Ika boleh? Siapa Bu Bahagia juga boleh? Saya, Bu, saya. Baik, Gus, ayo. Ayo nak, dibaca nak. Yang pertama itu hidung. Terus faring yang sebelahnya. Bawahnya laring. Sampingnya trakea. Terus yang gambar merah itu paru-paru, Bu. Iya. Bawahnya paru-paru, bronkus, sampingnya alveolus, bawahnya bronkeolus, bawah sendiri, diafragma. Sudah, Bu. Bagus, terima kasih ya anak-anak hebat. Nah, tadi sudah saya simak. Ternyata kalian tadi waktu melihat tayangan videonya juga berarti sudah seksama ya, sudah betul. Nah, anak-anak, sekarang saya tayangkan video berikutnya ya, yaitu fungsi dari masing-masing bagian alat pernapasan ini. Tolong disimak kembali ya. Nanti bicaranya istirahat. Sementara sekarang kita belajar terlebih dahulu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, sebentar. Saya tayangkan video yang kedua pembelajarannya. Nanti kalian mengerjakannya berkelompok setelah ini. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Tride dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siap untuk belajar? Tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang organ pernapasan pada hewan. Materi hari ini yaitu tentang organ pernapasan pada manusia. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang organ pernapasan pada hewan. Nah, materi selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu ada bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas itu merupakan proses menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia.
Ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama, bagian ini disebut dengan rongga hidung. Fungsi dari rongga hidung yaitu menyaring udara yang masuk Nah, ini dan dibantu kamu oleh ingat-ingat ya ini ya nanti serta ya. selaput Rongga lendir. hidung nanti gunanya untuk apa, fungsinya untuk apa? Bagian yang kedua disebut dengan faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga disebut dengan laring. Laring berfungsi menghubungkan faring ke trakea. Kemudian bagian ini disebut dengan trakea, berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getah. Kemudian bagian ini disebut dengan bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Bagian keenam disebut dengan alveolus. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian bagian ini disebut dengan paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan manusia. Nah, sudah anak-anak ya. Tadi ada rongga hidung dan fungsinya faring, laring, trakea, bronkus, alveolus, dan paru-paru. Setelah kalian menyimak ini, saya hentikan dulu. Sekarang tolong kerjakan LKPD yang kedua. Ini saya bagi kelompok ya. Kelompoknya yaitu kelompok pertama Ratna dan Bahagia. Kelompok keduanya Malis dan Vita. Untuk kelompok ketiganya adalah Ika, Cahya, dan Neni. Dan kelompok yang keempat adalah Mega dan Evi ya. Bentar, saya bagikan. Ini tadi yang pertama. Nah, ini adalah tugas kalian yang kedua. Sudah secara kelompok ya, tuliskan masing-masing dari fungsi alat pernapasan manusia. Bagaimana? Sudah siap anak-anak kelompoknya? Sudah dibentuk ya? Siap, Bu. Sudah, Bu. Nah, saya waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu bisa dipresentasikan ke depan kelas. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, silakan pertama, silakan untuk membacakan hasil pekerjaannya. Silakan dibaca. Saya harap 4 kelompok membaca semuanya. Silakan, kelompok 1 dibaca. Siapa ini? Bahagia, yuk Bahagia. Boleh, silakan. Bahagia aja, Bu. Kelompok 2. Ya, Oke, kalau saya belum siap boleh terserah. Pokoknya 4 kelompok nanti maju ya, diwakili 1 saja. Silakan. Ya, Bu. Ya. Hidung fungsinya menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut, hidung, dan lendir. Faring fungsinya menyalurkan udara ke laring. Laring fungsinya menghubungkan faring dan trakea. Trakea fungsinya menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Bronkus fungsinya mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru. Alveolus fungsinya tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, Bu. Bagus. Coba kelompok lain tanggapan dari pekerjaannya kelompok 1. Baiklah, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silahkan untuk dibaca pekerjaannya. Vita, Bu, membaca, Bu, Vita. Boleh, silakan Vita dibaca.
pekerjaannya. Ya, siap. Aku. Ya. Tulislah fungsi-fungsi masing-masing alat pernapasan manusia di bawah ini. Hidung. Fungsinya menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan lendir. Faring menyalurkan udara ke laring. Laring menghubungkan faring dan trakea. Bantuan rambut getas. Bronkus mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada tanggapan? Ya, bagus. Terima kasih. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, bagus. Sekarang kelompok 3, tolong dibacakan. Tolong dipresentasikan ya. Kelompok 3 tadi ada Ika, Cahya, dan Neni. Siapa? Iya, Bu. Saya, Bu. Bagus, pinter. Ya, saya. Hidung. Fungsinya menyaring udara yang masuk, dibantu oleh rambut hidung dan lendir. Faring menyalurkan udara ke laring. Laring menghubungkan faring dan trakea. Trakea menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang bronkus mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Kemudian alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Betul, Bu? Nanti saya tanya dulu kelompok yang lain bagaimana jawabannya. Kelompok 3 sudah betul? Betul, Bu. Sudah ya? Betul. Pintar. Sekarang yang terakhir kelompok 4 bacaan pekerjaannya. Kelompok 4 ada Mega dan Elvi. Siapa yang siap membacakannya? Ada apa tidak? Saya, Bu. Oh, bagus. Tolong ya dibaca. Terima kasih. Iya. Sistem pernapasan pada manusia, yaitu hidung, fungsinya menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan lendir. Faring menyalurkan udara ke laring. Laring menghubungkan faring dan trakea. Trakea menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Bronkus mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkiolus membantu proses distribusi udara di dalam paru. Alveolus tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya. Saya kira ini tadi jawabannya betul semua, hebat semua ya kelas 5 ini. Nah, anak-anak tetap pada kelompoknya ini. Sekarang tugasan yang sekarang kerjakan LKPD yang ketiga, yaitu mengurutkan nama sistem pernapasan ya. Kelompoknya tetap seperti tadi. Saya berikan waktu 10 menit saja, dimulai dari sekarang. Sudah anak-anak? Siapa yang kelompok mana yang sudah siap menjawab, silahkan diurutkan. Ya, Bu. Kelompok saya, Bu, sudah selesai. Oh, hebat, silahkan. Silakan Yang dibacakan. nomor 1 itu urutkan sistem pernapasan pada manusia. 1 hidung, Ya. 2 faring, 3 Ya. laring, 4 trakea, 5 bronkus, 6 bronkiolus, 7 alveolus. Bagus, pintar. Eh. Bagaimana tanggapannya? Sudah betul ya? Kelompok Sama, yang Bu. lain. Nah, satu lagi. Satu lagi, tolong dibacakan. Ya, Bu. Silakan satu lagi. Urutkan sistem pernapasan manusia. 1 hidung, 2 faring, 3 laring, 4 trakea,
5 bronkus, 6 bronkeolus, 7 alveolus. Sama Ya. Bu, alis Iya, tadi. pinter. Sudah ya. Kita sudah tahu tadi sudah betul jawabannya. Mulai dari awal tadi bagian-bagian, kemudian fungsinya, urutannya, kalian sudah bisa. Nah, anak-anak, sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu ya, biar tidak terlalu sepaneng ya. Bentar. Ini lagunya organ pernapasan, tapi dibuat dengan nadanya adalah Anak Kambing Saya. Sebentar. Saya carikan. Sebentar anak-anak ya, saya carikan terlebih dahulu. Nah, ini ada lagu organ pernapasan dengan nada Anak Kambing Saya. Bisa ya? Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo belajar. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Belum, terlihat? Bu. Belum Oh, kelihatan. Belum, Bu. Ya, ya, Belum. sebentar. Nah, sudah kelihatan anak-anak? Sudah tampak ya? Sudah ya anak-anak? Kita Sudah. bernyanyi ya. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen kehidupan laring saya lewat bronkus Juga bronkiolus. sampai alveolus dan CO2 Hirup oksigen, hey. Hirup oksigen, hey. hirup untuk semua. Terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya, sudah mengerti ya. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Sistem pernapasan. Pernapasan, ya. Kemudian bagus, ya. Kalian sudah tahu ya bagian-bagiannya, kemudian fungsinya dan urutannya. Coba sekarang kerjakan evaluasinya ya. Saya berikan waktu 10 menit. Silakan dikerjakan, saya bagikan. Sudah, sekarang dikumpulkan di depan, ya, letakkan di mejanya Bu Guru ya. Ayo dikumpulkan, sudah semua? Sudah dikumpulkan semua ini? Ya, sudah lengkap ya. Terima kasih anak-anak. Pelajaran hari ini telah selesai. Besok kita akan belajar lagi dengan materinya adalah membuat model sederhana alat pernapasan. Tolong disiapkan bahan dan alat-alatnya. Kelompoknya seperti tadi juga boleh. Setiap kelompok wajib membawa alatnya ya. Jangan sampai membebani temannya yang satu yang membawa. Semua harus membawa. Ada botol aqua yang besar, kemudian apa namanya ini, sedotan, kemudian ada balon, paku, lilin, dibawa semua ya. Hati-hati besok dalam mengerjakan. Besok kita kerjakan secara kelompok ya, hasilnya juga dan dipraktekkan ke depan kelas. Anak-anak hari ini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Baiklah. Sekarang kita bisa mengemasi barang-barang kita. Masukkan semua alat tulis kalian ke dalam tas kalian masing-masing. Sudah dimasukkan semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sekarang saya Sudah, Bu. minta kalau ketua kelasnya untuk menyiapkan teman-temannya satu kelas sebelum pulang. Silakan.
Bisa? Ratna bisa menyiapkan ya. Tolong disiapkan teman-temannya. Siap, Bu, siap. Mari mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Nah, anak-anak sekarang boleh pulang. Silakan istirahat. Besok kembali ke sekolah dengan semangat. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.